Pada pagi yang cerah tanggal 31 Agustus 1940, langit Batavia masih bergelayut dengan awan sisa hujan malam. Di jantung kota yang mulai bersiap menghadapi ketegangan global, lapangan udara Kemayoran bersolek dalam suasana meriah yang jarang terlihat sejak peresmiannya 2 bulan sebelumnya. Bertepatan dengan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina, pemerintah Hindia Belanda menggelar perayaan resmi di bandar udara baru itu. Sejumlah pesawat milik Koninklijke Nederlands Indische Luchtvaartmaatschappij (KNILM) dan militer Hindia Belanda dipamerkan dalam pertunjukan udara terbatas sebagai bagian dari unjuk kesiapan dan semangat patriotik di tengah bayang-bayang Perang Dunia yang mulai menjalar ke Asia. Bandara Kemayoran mulai dibangun pada tahun 1934 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan beroperasi tahun 1940. Bandara ini dulunya merupakan simbol modernitas dan keterbukaan Hindia Belanda terhadap dunia. Di masa penjajahan Jepang dan revolusi yang menyusul setelahnya, bandar udara ini menjadi medan strategis yang diperebutkan antara kekuatan militer, politik, dan diplomasi. Namun pada 31 Agustus 1940, sejenak ia kembali menjadi panggung bagi semangat kemajuan. Sejak pagi, warga Belanda, Indo-Eropa, serta sebagian kalangan elit lokal berdatangan ke area apron dan hanggar. Mereka mengenakan pakaian resmi dan bersiap menyambut puncak acara. Pertunjukan pesawat akrobatik, serta kehadiran tokoh-tokoh penting dari Belanda dan perusahaan penerbangan. Pesawat-pesawat buatan Eropa dan Amerika seperti Douglas DC-3, Lockheed Lodestar, hingga pesawat-pesawat tempur peninggalan perang diparkir berjajar. Para teknisi sebagian dari KLM dan Koninklijke Luchtmacht, Angkatan Udara Kerajaan Belanda, dengan bangga menunjukkan kemampuan teknologi udara. Penerbangan demonstratif dilakukan di atas langit Jakarta, menyisakan jejak putih dari baling-baling dan bunyi gemuruh yang membelah udara. Namun di balik kemeriahan itu, udara tetap syarat ketegangan. Perayaan ini bukan hanya tentang masa depan penerbangan di Hindia Belanda, tapi juga merupakan pesan politik dari pemerintah Belanda kepada dunia, bahwa mereka masih mengklaim kedaulatan atas wilayah ini. Acara ini menjadi simbol dualitas zaman. Di satu sisi, modernisasi dan kemajuan, di sisi lain perpanjangan dari kolonialisme yang belum usai. Bandara Kemayoran pada tahun 1940 menjadi ruang liminal. Antara perang dan damai, antara penjajahan dan kemerdekaan, antara masa lalu dan masa depan. Di atas aspal landasannya, sejarah Indonesia bergulir, tak hanya lewat deru pesawat, tetapi juga melalui desakan politik dan mimpi tentang kemandirian di langitnya sendiri. Jika menoleh ke belakang, Bandar Udara Kemayoran merupakan saksi bisu perjalanan sejarah kedirgantaraan Indonesia, sekaligus simbol ambisi kolonial Hindia Belanda untuk membuka jalur udara internasional dari Batavia ke dunia. Ia bukan sekadar lapangan terbang. Kemayoran adalah pintu gerbang modern pertama Indonesia ke langit dunia. Landasan pertama dibangun pada zaman kolonial, di atas lahan yang kala itu berupa rawa, sawah, dan permukiman penduduk di timur kota Batavia. Di timur kota Batavia, kala rawa dan sawah masih merajut hidup bersama angin pesisir, berdirilah sebuah mimpi yang kelak menjulang ke langit, Bandar Udara Kemayoran. Ia bukan sekadar lapangan terbang, ia adalah gerbang bagi Hindia Belanda dan kelak Indonesia untuk menyapa dunia dari udara. Kemayoran, nama yang berasal dari gelar seorang mayor VOC, Isaac de Lostal de Saint-Martin, perlahan hidup kembali dalam tubuh modern kota kolonial. Dari gelar mayoran menjadi Kemayoran, dan dari sekadar nama menjadi legenda. Tahun 1934, sebuah landasan mulai dibentangkan.
Di atas tanah basah yang dahulunya milik para petani, dibangunlah Mahakarya. Dua landasan pacu bersilangan, menara kontrol lalu lintas udara pertama di Hindia, hanggar raksasa, terminal 2 lantai lengkap dengan restoran, kantor pos, dan bilik telepon. Sebuah pernyataan, Batavia hendak terbang sejajar dengan Schiphol dan bandara-bandara Eropa lainnya. Tanggal 6 Juli 1940, DC-3 Dakota KNI-LM mendarat, membuka babak baru. Sehari kemudian, pesawat pertama terbang dari Kemayoran menuju Australia. Maka pagi tanggal 8 Juli 1940, Kemayoran diresmikan. Ribuan mata penduduk Batavia memandang langit, menyaksikan parade udara. DC-2 Weaver, Fokker, Lockheed Super Electra, pesawat-pesawat zaman modern yang melambangkan kecepatan, ketepatan, dan kebanggaan. Tak butuh waktu lama, langit berubah kelabu. Perang Dunia Kedua menyapu Eropa, Belanda jatuh ke tangan Jerman, dan Hindia Belanda menjadi benteng terakhir di timur. Kemayoran berubah dari pelabuhan udara menjadi pangkalan militer. Deru pesawat tempur menggantikan irama penerbangan komersial. Lalu datang 9 Februari 1942. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang membombardir Kemayoran. Hanguslah hanggar, hanguslah armada. Jepang menguasainya dan landasan ini kini menjadi rumah bagi Mitsubishi Zero dan Nakajima Kimpapto 3. Langit Nusantara tak lagi netral, ia menjadi milik penjajah lain. Namun di balik reruntuhan, takdir Republik mulai terbentuk. 14 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman mendarat di Kemayoran usai pertemuan dengan Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam. Disinilah mereka dijemput para pemuda yang gelisah, pemuda-pemuda yang tak ingin kemerdekaan menunggu lebih lama. Dari sini, detik-detik menuju 17 Agustus dimulai. Setelah Jepang menyerah, giliran sekutu mendarat. Kemayoran kembali menjadi panggung internasional. Tapi kini, aroma kemerdekaan tak bisa lagi ditekan. Di tengah ketegangan, diplomasi, dan pertempuran di Tanah Jawa, sebuah maskapai lahir, KLM Interinsular B-Drive, cikal bakal Garuda Indonesian Airways. Lahir dari bandara ini, Garuda menjadi simbol kedaulatan di langit. Tahun 1950-an, Kemayoran memasuki masa keemasannya. Pesawat-pesawat turboprop dan jet mulai berdatangan. Karya anak bangsa seperti Nurtanio mulai mengisi hanggar, belalang, kunang-kunang, sikumbang. Konferensi Asia Afrika 1955 dan kunjungan tokoh-tokoh besar dunia menjadikan Kemayoran sebagai pintu diplomasi dan martabat bangsa. Awal dekade 1970 menandai babak baru dalam dunia penerbangan Indonesia. Pesawat-pesawat berbadan lebar mulai menembus langit Nusantara, membawa serta harapan modernisasi dan konektivitas global. Di antara bandara yang menjadi saksi perubahan itu adalah Bandara Kemayoran, gerbang udara utama Jakarta sejak era Hindia Belanda. Bandara yang dulu dibuka untuk publik pada 8 Juli 1940 itu, kini mulai menerima tamu-tamu besar dari dunia aviasi. Pada tanggal 29 Oktober 1973, Bandara Kemayoran mencatat sebuah peristiwa bersejarah yang menandai puncak kemegahannya sebagai pintu gerbang udara utama Indonesia. Hari itu, sebuah pesawat jumbo jet McDonnell Douglas DC-10 milik maskapai KLM yang disewa oleh Garuda Indonesia untuk keperluan penerbangan haji berhasil mendarat dengan mulus di landasan Kemayoran. Pendaratan ini bukanlah peristiwa biasa. DC-10 adalah salah satu pesawat terbesar dan terberat pada masanya, dan kehadirannya menjadi simbol kemajuan teknologi penerbangan yang mampu dijangkau Indonesia. Momen tersebut menjadi catatan tersendiri karena inilah pesawat terbesar yang pernah mendarat di Bandara Kemayoran.
Namun, di balik prestasi itu, terdapat kenyataan bahwa Bandara Kemayoran mulai menghadapi tantangan besar. Letaknya yang semakin terjepit oleh pertumbuhan pesat kota Jakarta, serta meningkatnya volume lalu lintas udara membuat bandara ini tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan transportasi udara modern. Seiring berjalannya waktu, Kemayoran mulai kehilangan pamornya. Pemerintah pun mengambil keputusan strategis. Pada tahun 1984, Bandara Kemayoran resmi ditutup. Fungsi bandara internasional sementara dialihkan ke Bandara Halim Perdana Kusuma, hingga akhirnya Indonesia memiliki bandara baru yang lebih modern dan luas. Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, yang mulai beroperasi pada tahun 1985. Penutupan Bandara Kemayoran menandai akhir dari sebuah era, namun juga menjadi awal dari fase baru dalam sejarah penerbangan Indonesia. Kemayoran tetap hidup dalam ingatan sebagai saksi bisu perkembangan transportasi udara di tanah air. Dan akhirnya, 31 Maret 1985, dalam senyap sebuah DC-3 Dakota menjadi pesawat terakhir yang lepas landas dari Kemayoran. Ironis atau mungkin justru puitis bahwa pesawat pertama dan terakhir Kemayoran adalah Dakota, sebuah simpul sempurna dari perjalanan panjang. Hari ini yang tersisa hanyalah sebagian bangunan terminal dan menara tua. Terminal itu kini terlupakan, masih berdiri, diam, lapuk namun tegar. Ia menyimpan gema langkah Soekarno, gaung mesin DC-3, dan dentuman sejarah yang mengguncang masa. Kemayoran bukan sekadar tempat pesawat mendarat, ia adalah simpul zaman. Dari kolonialisme ke kemerdekaan, dari perang ke damai, dari isolasi ke keterbukaan. Ia adalah pintu langit Nusantara yang suatu masa mengantar Indonesia menatap cakrawala dengan kepala tegak dan mimpi yang membumbung tinggi. Setelah resmi ditutup, Kemayoran tak serta-merta tenggelam dalam kesunyian. Pada tahun 1986, deru mesin dan gemuruh massa kembali mengisi landasan yang dulu sibuk oleh lalu lintas udara. Pameran otomotif IAS, Indonesian Automotive Show, sempat menghidupkan kawasan ini, seolah memberi napas baru pada ruang yang dulu jadi simbol kebanggaan bangsa. Namun perlahan, suara pesawat digantikan oleh derap pembangunan. Jejak kejayaan kedirgantaraan itu mulai memudar, tertelan oleh geliat kota yang tak pernah tidur. Kawasan bekas bandara pun berubah rupa. Di atas tanah yang dulu menyambut pesawat dari berbagai penjuru dunia, berdirilah Kompleks Pekan Raya Jakarta, panggung perayaan pembangunan dan kemajuan. Di sekitarnya tumbuh kota baru Kemayoran dengan gedung-gedung pencakar langit yang menatap langit yang sama, tapi dengan mimpi yang berbeda. Namun tak semua lenyap. Di sudut-sudut tertentu, sejarah masih bergeming. Bangunan terminal lama dan menara pengawas, menara lalu lintas udara pertama di Indonesia, masih berdiri meski catnya memudar dan dindingnya mulai rapuh dimakan waktu. Ia diam, tapi bicara banyak bagi mereka yang bersedia mendengar. Menara itu adalah saksi bisu masa ketika Indonesia pertama kali mengangkat wajah ke langit, menyapa dunia dari ketinggian. Karenanya Bandar Udara Kemayoran tak sekadar tempat bagi pesawat mendarat dan terbang. Ia adalah simpul perjalanan sejarah dari masa kolonial yang membekas, pergolakan kemerdekaan yang membara, semangat kebangkitan nasional, hingga langkah awal Indonesia menembus batas global. Dari langit Kemayoran, Indonesia pernah menatap dunia dengan dada tegak dan asa membumbung tinggi dan mengangkasa di langit Indonesia. Dokumentasi ini merekam sebuah peristiwa yang jarang diketahui orang, perayaan Hari Penerbangan di masa akhir kekuasaan kolonial. Pada 31 Agustus 1940, bertepatan dengan hari ulang tahun Ratu Belanda Wilhelmina, Lapangan Udara Kemayoran menggelar airshow pertamanya. Acara ini menampilkan berbagai pesawat milik KNI-LM dan militer Hindia Belanda. Di tengah bayang-bayang Perang Dunia dan ketegangan menuju revolusi kemerdekaan,
Sisa-sisa tatanan kolonial masih berusaha mempertahankan wibawa dan rutinitasnya melalui pertunjukan semacam ini. Di balik parade bendera, unjuk kebolehan pesawat, dan barisan militer yang tertib, kita melihat wajah-wajah yang menatap langit. Sebagian dengan kekaguman, sebagian lainnya mungkin dengan hening pertanyaan. Kemana arah negeri ini akan terbang? Hari itu, pesawat-pesawat buatan luar negeri mengudara, melintasi langit tropis, memperlihatkan keangkuhan teknologi kolonial yang masih bercokol di negeri yang sedang bergolak. Barisan seragam putih, petinggi sipil dan militer, berdiri rapi memberi hormat, sementara rakyat pribumi hanya menjadi penonton di pinggiran lapangan. Ini bukan sekadar upacara penerbangan. Ini adalah fragmen sejarah ketika langit Nusantara masih diramaikan oleh mesin-mesin penjajah. Namun di tanahnya, semangat kemerdekaan sedang tumbuh dan bersiap terbang lebih tinggi. Dokumentasi ini adalah saksi bisu bahwa bahkan dalam upacara paling megah sekalipun, sejarah selalu menyimpan lapisan makna yang lebih dalam.